Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest, istirahat, dan mengalami refresh, sebuah kebaharuan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-256. Kita hidup di zaman di mana ketidakjujuran seringkali ditoleransi, dan kepalsuan bisa dikemas seolah-olah otentik. Dunia memaklumi kompromi, tetapi panggilan Tuhan tetap sama. Jadilah terang. Dan terang itu tidak hanya bicara soal kebenaran, tetapi juga tentang hidup yang lurus, konsisten, dan setia walaupun tidak dilihat. Integritas bukan hanya etika, tetapi cermin dari siapa Tuhan yang kita sembah. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati masuk ke dalam oase pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan bagi kita semua. Bapak dalam surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh ambil waktu rehat sejenak di dekat Engkau, rehat sejenak di dalam Engkau, untuk kami boleh disegarkan hati, pikiran, dan jiwa kami, terutama oleh firman Tuhan, oleh jamahan dan hadirat Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami bisa mengerti, kami bisa melakukannya, kami bisa diberkati, dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui aplikasi firman yang kami akan renungkan dan kami terapkan dalam hidup kami. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan dan menguraikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama kan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema hidup berintegritas. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita
dari 2 Korintus 1 ayat 12 dan kemudian Amsal 10 ayat 9. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Satu bagian lagi yaitu di Amsal 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta yang sangat terkenal tetapi sudah almarhum bernama pendeta Billy Graham. Beliau itu pernah ditanya semasa hidupnya oleh seorang pewawancara yang bertanya, Pak Billy Graham, apa ingatan tentang diri Anda yang Anda ingin tinggalkan setelah Anda meninggalkan dunia ini, setelah satu hari nanti Anda berpulang ke rumah Bapa di sorga? Nah, Pak Billy Graham semasa hidup, waktu mendapatkan pertanyaan ini, beliau menjawab satu kata. Yang ingin dia tinggalkan setelah ia meninggalkan dunia ini adalah integritas. Nah, saudara, pertanyaannya integritas itu apa maksudnya? Kita sering mendengar kata ini, kita sering mendengar mungkin di dalam keseharian kita, di dalam khotbah-khotbah yang kita mungkin juga pernah dengar, ada pengkhotbah menyebutkan kita harus hidup berintegritas. Kita mungkin pernah membaca juga di buku kata integritas ini muncul. Tetapi sebetulnya makna integritas itu apa? Sederhananya, Bapak Ibu Saudara, integritas adalah kesesuaian antara standar dan perilaku moral. Jadi setiap kita pasti punya standar moral dan itu harus sesuai dengan perilaku moral kita. Ketika terjadi kesesuaian, itulah yang disebut dengan integritas. Nah, pertanyaan berikutnya, standar moral itu apa? Standar moral itu adalah sebuah keyakinan tentang benar salah atau baik buruk suatu hal. Nah, perilaku moral adalah perbuatan konkret dari keyakinan tersebut. Nah, saudara, masalahnya adalah kalau kita hanya berhenti sampai definisi standar moral ini, standar moral orang bisa berbeda-beda. Standar moral orang tuh bisa dia punya keyakinan ini benar, tetapi buat yang lain itu nggak benar. Bisa relatif, saudara. Nah, standar moral yang relatif itu tentu tidak bisa menjadi standar yang universal atau standar yang baku untuk dipegang oleh semua umat manusia. Apa yang harus menjadi standar moral kita semua seluruh umat manusia di segala abad dan tempat tentu adalah standar moral tertinggi yang berasal dari pencipta kita, yaitu standar moral yang ada di dalam Alkitab, yang merupakan firman Allah yang benar, yang kekal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya standar moral yang benar, perilaku kita berpadanan dengan standar moral yang benar itu, maka perilaku kita juga baru benar. Pada saat kesesuaian itu terjadi, disitulah integritas yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah dari hidup yang berintegritas adalah respek dan hormat. Kita tahu dari mana? Kita bisa melihat misalnya respon dari orang-orang di sekitar kita. Di dalam survei yang misalnya dipublikasikan oleh Barna, pernah disebutkan salah satu hal yang menjadi kekecewaan anak-anak muda pada masa kini adalah kemunafikan. Kemunafikan siapa? Kemunafikan orang-orang di gereja. Biasanya anak-anak muda tentu melihat orang yang lebih dewasa dari dia. Dia melihat orang-orang dewasa dan dia menjumpai banyak kemunafikan, misalnya pada para senior, para hamba Tuhan, para pengurus, para aktivis, mungkin juga pada para figur otoritas, baik mungkin orang tuanya maupun gurunya, dosennya, atau mungkin pemimpin-pemimpin rohaninya. Nah, saudara, ketika dia melihat kemunafikan, artinya dia melihat ketidaksesuaian antara standar moral yang mungkin diajarkan oleh para orang dewasa itu dengan perilaku moral yang ditunjukkan. Nah, ketika ketidaksesuaian itu terjadi di situ, kita bisa katakan terjadi kemunafikan. Dan rupanya kemunafikan ini membuat anak-anak muda hilang respek, hilang hormat. Tetapi ketika integritas itu bisa terwujud, buahnya dia akan mendapatkan respek dan hormat. Kalau kita lihat pada diri kita, bagaimana kita bisa respek dan hormat pada orang-orang sekeliling kita, tentu kita akan respek dan hormat pada mereka yang kita lihat bersesuaian
antara standar moral yang dia pegang, yaitu kebenaran firman Tuhan, dengan perilaku dalam hidupnya secara nyata dia hidup bersesuaian. Nah, saudara, sebelum kita melihat orang-orang lain malam ini, kita mau melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah cukup berintegritas atau belum? Jika kita rasanya ragu-ragu, mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengajarkan kita bagaimana konkretnya kita bisa sungguh-sungguh hidup berintegritas yang sesuai dengan standar moral firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita, khususnya Alkitab bahasa Indonesia, kalau kita punya aplikasi Alkitab di handphone kita, ketika kita ketikkan kata integritas, kita tidak akan menemukan kata itu di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, tetapi kalau kita menggunakan Alkitab bahasa Inggris, misalnya NIV, New International Version, waktu kita ketik integrity, yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kata integritas dari bahasa Indonesia, kita akan menjumpai sedikitnya ada 22 referensi ayat yang berisi kata integrity di dalam Alkitab New International Version. Nah, saudara, dari 22 referensi ayat ini, ketika kita melihat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, rupanya di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita bisa menjumpai sedikitnya 3 varian yang berbeda dari terjemahan integrity dari NIV itu. Dan 3 varian ini kalau kita perhatikan baik-baik itu adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada di dalam yang namanya hidup berintegritas. Nah, 3 hal ini saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah ketulusan atau tulus. Saudara, ketulusan misalnya muncul di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 yang tadi saya ajak kita membacanya di awal, saudara. Di sana dalam bahasa Indonesia bunyi demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, Paulus sebagai penulis surat kepada jemaat Korintus yang kedua ini, dia berkata bahwa dalam hubungan dia dan rekan-rekan dengan jemaat, dia dan rekan-rekan yang melayani dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, ketulusan yang sejati tentu harus bersumber dari Allah yang sempurna, yang ketulusannya itu pasti juga sempurna. Nah, kita belajar dari ketulusan Allah untuk boleh memenuhi hati kita dengan ketulusan yang berasal dari Dia, supaya hati kita juga bisa belajar tulus. Bicara soal tulus, saudara, itu adalah isi hati kita. Hati yang tulus adalah hati yang di dalamnya tidak ada eh, noda, tidak ada celah, tidak ada agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan yang tersembunyi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semua betul-betul bersih, betul-betul murni. Kalau kita lakukan sesuatu di dalam pelayanan, kita benar-benar isi hati kita nih, kita mementingkan kemuliaan Tuhan. Kita mementingkan gereja Tuhan. Kita mementingkan jemaat Tuhan yang kita layani. Bukan ada maksud atau ada udang di balik bawang untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, saudara, eh, untuk mengetahui seseorang tulus atau tidak, memang harus mengecek isi hatinya. Tetapi kita tidak bisa tahu isi hati orang, hanya Tuhan yang tahu dan diri dia. Namun isi hati kita, kita bisa tahu. Kita perlu selalu memohon belas kasihan Tuhan, memurnikan motivasi hati kita supaya kita bisa tulus. Karena waktu hati tulus, disitulah kita punya satu modal pertama untuk bisa hidup berintegritas. Saudara, kita ingat kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diperkenan. Persembahan Habel lah yang diperkenan. Nah, Kain ini kemudian kesal, dia kemudian eh, panas hatinya. Di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 Alkitab mencatatnya demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya."
Saudara, firman Allah berkata dan menasehati Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram. Mukanya muram, saudara, karena hatinya panas. Dia tidak berseri-seri karena di dalam hatinya ada yang gak bersih. Di dalam hatinya ada yang tidak murni, yaitu dia tidak tulus hati waktu dia membawa persembahan buat Tuhan. Saudara, Tuhan tahu isi hati Kain. Tuhan tahu isi hati kita semua. Ketika hati kita tidak bersih, bisa berdampak pada wajah yang muram, wajah yang tidak berseri, dan hati yang tidak bersih itu bisa kemudian menjadi hati yang panas dan hati yang nggak terima ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, Kain kemudian setelah ditegur oleh Tuhan, dia bukannya mengoreksi diri, dia bukannya bertobat ya, dia malah eh, waktu melihat Habel, padahal Habel itu diperkenan Tuhan karena hatinya tentu bersih, tentu murni dan tulus, dia bukannya berkaca dari Habel lalu dia mengoreksi diri, tetapi dia melakukan seperti apa yang kita tahu di dalam peribahasa, eh, buruk rupa cermin dibelah. Jadi kalau kita bercermin, saudara, kita tuh sebenarnya untuk mengoreksi diri kita. Kita lihat apa yang kotor di wajah kita, apa yang mungkin kotor di gigi kita, di mulut kita, di bagian penampilan kita. Kita mau bersihkan, kita mau rapikan. Tetapi kalau kita habis berkaca, lalu kita lihat ada yang buruk di dalam bayangan itu, lalu cerminnya dihancurkan, itu respon yang tentu salah. Dan itulah yang terjadi pada Kain. Dia bukannya mengoreksi diri, dia malah membunuh Habel, adiknya. Nah, saudara, ini pelajaran pertama dari hidup berintegritas, kita harus punya hati yang tulus. Yang kedua adalah jujur, saudara. Di dalam Matius 22 ayat 16, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, firman Allah berkata demikian, "Eh, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Ini ada percakapan antara orang-orang dengan Tuhan Yesus dan orang-orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Nah, di dalam bahasa Inggris NIV diterjemahkannya demikian, saudara. "Teacher, they said, we know that you are a man of integrity." Orang yang jujur diterjemahkan dalam bahasa Inggris a man of integrity. Nah, saya kira kita bisa langsung memahaminya juga. Salah satu wujud nyata orang hidup berintegritas sudah pasti dia hidup jujur. Kalau dia nggak jujur, pasti dia tidak berintegritas. Nah, saudara, orang yang berintegritas, dia jujur dan kejujuran itu kadang tidak bisa kita langsung deteksi atau kita langsung ketahui. Hanya Tuhan yang tahu kita ini jujur atau enggak. Karena sekali lagi sama seperti halnya tulus, jujur pun sesuatu yang tersembunyi di hati kita. Kadang-kadang kita bisa menyembunyikan sesuatu rapat-rapat, kita bisa berkata sesuatu yang kelihatannya benar, tapi dalam hati kita tahu sebenarnya itu tidak benar, dan kejujuran sebetulnya sesuatu yang sifatnya sangat tersembunyi juga di hati. Meski kalau ada bukti-bukti bisa akhirnya dibongkar bahwa itu adalah ketidakjujuran, bahwa itu adalah kebohongan. Dan ketika seseorang didapati tidak jujur, biasanya memang orang akan lebih susah percaya, orang akan lebih susah respect kepada dia. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur. Jujur itu sangat mahal harganya. Saya ingat dulu waktu putri kami masih bayi, dia usia 13 bulan. Zaman itu kami mau beli tiket pesawat terbang. Saya dan istri memesan ke satu agent travel. Tidak seperti sekarang kita bisa beli secara online, kita bisa beli pakai aplikasi. Beberapa tahun lalu ketika belum secanggih hari ini, kita biasanya masih menggunakan jasa travel agent. Dan waktu saya kontak travel agent itu, kami mau pesan tiket bertiga, saya, istri, dan putri kami yang usia 13 bulan itu. Kemudian dia bertanya, berapa tiket Pak? Kami kasih tahu dua orang dan satu masih bayi. Dia tanya, bayinya usia berapa? Saya bilang 13 bulan. Lalu si travel agent ini berbaik hati sebenarnya. Beliau bertanya begini, Pak, mau nggak Pak? Bayinya kita bilangnya masih 11 bulan. Cuma beda 2 bulan Pak. Harganya langsung beda jauh loh Pak. Kalau masih di bawah 12 bulan, itu harganya cuma 10%. Tapi kalau Bapak langsung jawab 13 bulan, dia harganya 100%. Hari itu kalau saya tidak salah ingat, harga tiket kurang lebih 800.000, saudara ya. Nah, saudara, kalau saya mau tidak jujur, saya cukup bayar 80.000 untuk harga tiket anak.
Tapi kalau saya pilih jujur, saya harus bayar 800.000. Bedanya 720.000. Itu betapa mahalnya, saudara ya, buat kami pada saat itu masih mahasiswa yang secara keuangan sangat terbatas. Tetapi saya dan istri kemudian lihat-lihatan dan kami berkata, nggak bisa. Kita tetap harus belajar hidup jujur. Karena jujur memang mahal. Akhirnya kami bilang sama travel agent itu, nggak ada, Mbak, nggak apa-apa. Kami tetap ditulis 13 bulan aja. Nah itulah saudara ya, jujur mahal harganya. Dan di dalam harga yang mahal ini kadang kita juga perlu belajar untuk berkorban dan pengorbanan kita kadang juga bisa besar sekali ya. Saya ingat juga ada remaja yang pernah cerita dia waktu bertobat percaya Tuhan Yesus, dia mau belajar jujur, dia mengambil komitmen tidak mau nyontek lagi. Dan waktu dia ambil komitmen tidak nyontek lagi, begitu ambil rapot kenaikan kelas, dia nggak naik kelas saudara. Dia sempat kecewa kepada Tuhan ya, dia berkata, saya kok demi Tuhan saya nggak menyontek, kok Tuhan nggak bela saya. Tetapi bersyukur pada Tuhan, Tuhan menolong dia, memberi pengertian kepada dia bahwa untuk hidup jujur, untuk hidup benar ya kadang ada konsekuensi besar yang harus dia lakukan. Tetapi dia tahu untuk jangka panjang semua mendatangkan kebaikan buat diri dia. Dan akhirnya dia bisa move on dan dia bisa tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, saudara, bagaimanapun kita misalnya melihat itu sebagai sebuah pengorbanan, tentu tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita yang sudah korbankan dirinya, yang betul-betul 100% jujur, 100% tulus, 100% berintegritas, yang sangat sempurna, yang tidak ada cacat celah dosa sama sekali. Tapi dia rela datang ke dunia, lahir di tempat yang sangat hina, bahkan korbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib yang hina demi kita semua. Tetapi kita bersyukur dia Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ketiga dia bangkit dari kematian dan dosa itu untuk membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita, dari segala kelemahan kita. Dan dia rindu kita yang sudah menerima penebusan itu, pengampunan itu. Kita juga mau belajar hidup berintegritas sebagaimana yang dia teladankan kepada kita. Yang ketiga dan terakhir setelah tulus dan jujur adalah saleh, saudara. Nah, kata saleh ini kita bisa jumpai di dalam kitab Ayub. Pada Ayub yang kedua, Ayub pasal 2 ayat 3, saudara, dalam bahasa Inggris, tertulis demikian firman Tuhan. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya berbunyi demikian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap bertekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata, he still maintains his integrity. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia tetap bertekun dalam kesalehannya. Saudara, saleh itu artinya sebuah wujud nyata tindakan eksternal yang terlihat. Seseorang bisa terlihat saleh karena dia betul-betul berperilaku benar, dia hidup bersih, dia benar kelakuannya, dia sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan beribadah di dalam perkataan, di dalam segala tindak tanduk kehidupannya, sungguh-sungguh menunjukkan sebuah perilaku yang benar dan bersih. Sebagaimana halnya di dalam Amsal 10 ayat 9 yang juga berbunyi, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Di dalam bahasa Inggris juga kata bersih kelakuannya diterjemahkan, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Nah, saudara, bersih kelakuannya artinya dia berjalan di dalam integritas, yaitu dia hidup saleh seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Ayub. Saudara, waktu Ayub hidup saleh dan dipuji oleh Tuhan di hadapan malaikat dan iblis, iblis menuding atau mencurigai bahwa Ayub itu saleh karena dia diberkati Tuhan. Karena kita tahu dia memang sangat diberkati Tuhan, dia punya kekayaan yang besar, kehormatan luar biasa, dia sehat,
Dia juga punya keluarga yang baik-baik, anaknya di dalam catatan Alkitab kita bisa punya kesan anaknya rukun, baik. Istrinya juga pasti mungkin seorang sosialita yang juga terpandang, juga seorang istri baik-baik. Dia punya karyawan yang banyak, dia punya ternak yang banyak. Wah, dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi iblis tuh menuding dia saleh karena dia hidupnya lancar jaya, penuh dengan berkat melimpah. Nah, Tuhan tahu isi hati Ayub. Maka Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian kehidupan, dicobai, diuji oleh iblis dengan ujian yang sangat berat. Jadi Tuhan izinkan kalau menurut kamu kira-kira gara-gara berkat itu dia saleh, silakan diambil semua harta miliknya kecuali nyawanya. Singkat kata dia kehilangan segala-galanya termasuk kesehatannya pun dia terhilang saudaranya, dia mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Saudara tentu belajar hidup berintegritas di dalam kondisi hidup yang sangat berat, ketika kita sakit parah, ketika nggak punya apa-apa, ketika kehilangan kehormatan dan sebagainya, nggak mudah. Tapi kita bisa lihat Ayub pun lulus ujian di dalam hal itu karena dia bertekun di dalam kesalehannya. Dia maintain integritinya, dia menjaga integritasnya. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat kenapa dia bisa menjaga integritasnya dengan begitu baik, karena dia punya pemahaman teologis yang bagus yang tercatat di dalam Ayub 1 ayat 21. Di sana firman Allah berkata demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Singkat kata, dia menyadari dia datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, nanti dia pulang meninggalkan dunia ini, dia juga tidak akan bawa apa-apa. Artinya apa-apa yang dia punya, yang dia miliki di atas muka bumi ini selama hidup, semua itu semata-mata titipan Tuhan. Yang namanya titipan Tuhan bukan milik kita, kita nggak berhak menggenggamnya erat-erat. Kapanpun sang pemilik mau mengambilnya, kita harus mengikhlaskan, kita harus bisa membuka tangan kita untuk diambil oleh sang pemilik. Karena itu semuanya titipan Tuhan sang pemilik, bukan milik kita. Nah, saya kira itulah yang membuat Ayub bisa tulus, bisa ikhlas ketika kehilangan-kehilangan besar itu terjadi karena dia memahami semua itu titipan Tuhan. Bagian berikutnya dari ayat 21 dari Ayub pasal 1 dilanjutkan dengan kata-kata demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat selain Ayub mengerti semuanya adalah titipan Tuhan, Ayub juga mengerti semuanya adalah tentang Tuhan. Ayub paham bahwa Tuhan menitipkan banyak hal di dalam dunia ini bukan untuk kepentingan diri Ayub, tetapi untuk Tuhan. Karena Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu Tuhan memberi, terpujilah nama Tuhan. Waktu Tuhan mengambil, terpujilah juga nama Tuhan. Karena hidup kita ini bukan tentang kita, bukan tentang siapa-siapa, tetapi hanya tentang Tuhan. Maka hidup kita harus tertuju untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kiranya ketika kita bisa memahami bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini, kita bisa sungguh-sungguh belajar hidup berintegritas di dunia ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan tulus, dengan jujur, dan saleh. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu untuk kita bisa tenang di hadapan Tuhan, kita bisa refleksikan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita sedang panas, muka kita sedang muram, sedang tidak berseri-seri, barangkali karena kita sedang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita mungkin disalahpahami, kita mungkin dikritik, kita mungkin tidak dihargai, kita mungkin diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan-pergumulan tidak mudah, dan semua itu menjadi tantangan yang bisa menggoda kita untuk melenceng dari hidup berintegritas. Biarlah hari ini kita kembali mendekat pada Tuhan, mohon Tuhan berbelas kasihan menolong kita, memampukan kita yang lemah dan terbatas ini untuk bisa tulus, jujur, dan terus saleh sehingga kita bisa terus berintegritas di hadapannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa dalam surga, tolong kami semua yang lemah dan terbatas ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh tulus, jujur, saleh, berintegritas untuk hormat kemuliaan nama-Mu seumur hidup kami. Tolong kami di tengah berbagai keadaan hidup kami masing-masing, berbagai persoalan, pergumulan yang tidak mudah yang kami hadapi. Kekuatan dan pertolongan Tuhan memampukan kami bisa terus berintegritas seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.